mata Ibu Ida, secara contoh ya, produksi massal itu sebenarnya apa sih kaitannya dengan wirausaha ya? Khususnya kaitannya dengan jurusan TKJ dan PBS, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, mulai dari jurusan PBS, TKJ, RPL, MM, dan lain sebagainya. Intinya hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, karena tema kita juga spesial sebenarnya. Apa tema kita? Kalau video sebelumnya di episode 1 kita membahas mengenai apa sih itu kewirausahaan dan kenapa penting dibandingkan bekerja saat kamu lulus. Dan di video episode kedua ini saya ingin membahas mengenai apa sih sebenarnya produksi massal itu dan kenapa kita harus memahami produksi massal sebagai seorang wirausahawan. Karena di dalam dunia wirausahawan ternyata produksi massal itu juga sangat berkaitan erat dengan kesuksesan kita untuk menjadi seorang wirausahawan. Untuk itu saya di sini sudah mengundang seorang narasumber yang luar biasa ya. Kita hadirkan, ini dia, saya panggilkan Dr. Randa Ida Damayanti. Oke, ini dia sudah ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Beliau ini salah satu seseorang narasumber yang sudah berkaitan dan berkecimpung di dunia wirausaha dan juga sangat berpengalaman di bidang dunia wirausaha. Dan yang lebih bagusnya lagi, beliau juga sudah bisa bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha untuk bisa mengontrol emosional diri dan benar-benar berada di jalan spiritual Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, langsung saja kita tanya-tanya nih kepada narasumber kita ya. Oke, Bu Ida, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Gita. Baik. Oke. Bu Ida, mungkin kita mau nanya-nanya nih sedikit nih kepada Bu Ida. Bu Ida nih ngajar kelas berapa ya? Untuk tahun ini saya ngajar kelas 12 TKJ dan RPL. 12 TKJ dan RPL. Oke, jadi bagi kamu-kamu nih yang menyaksikan video ini, anak TKJ, anak RPL yang diajari Bu Ida, ya, nanti kalau udah sekolahnya udah tatap muka, ya, beliau nanti akan mengajar kamu-kamu semua. Nah, kalau saya nanti yaitu khusus PBS saya, ya. Oke, Bu Ida, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menjadi narasumber di video ini. Tentu luar biasa, suatu kebanggaan bisa bertemu Bu Ida. Bu Ida sudah berapa tahun mengajar wirausahawan? Sudah sejak tahun 2015. Sejak tahun 2015, berarti sudah 5 tahun. Saya kalah, saya masih junior. Tapi bukan soal itunya ya, soal bagaimana saya juga sendiri masih belajar sama beliau. Saya sendiri masih belajar sama beliau karena beliau ini merupakan satu-satunya guru ya atau pengajar yang disayangi oleh murid-muridnya, salah satunya ya. Insyaallah. Dan juga sangat dicintai dan juga disenangi dan menjadi keluarga besar dari sekolah SMK Al-Asiyah ini. Amin. Oke, Bu Ida, kalau kemarin kan kita sudah membahas bersama Pak Yadi ya mengenai sebenarnya apa sih itu pentingnya kewirausahaan. Kenapa banyak orang setelah lulus dari sekolah ya mau langsungnya kerja gitu loh. Bukannya malah berpikir untuk mengembangkan passion yang dia suka dan dijadikan uang, sehingga banyak orang juga masyarakat butuh passionnya. Bukankah itu
itu lebih bagus. Nah, mungkin saya sekilas dulu pertanyaan pertama ke Bu Ida seperti itu, nanti pertanyaan berikutnya baru kita masuk ke intinya. Silakan Bu Ida. Ya. Jadi untuk kewirausahaan itu masih untuk wirausaha, menjadi orang wirausaha itu masih sedikit di Indonesia. Kenapa? Karena orang lebih senang untuk menjadi pegawai atau karyawan. Dan itu memang pola pikir kebanyakan orang itu masih lebih banyak jadi karyawan. Karena kalau jadi wirausaha itu maaf ya, masih kadang-kala masih dipandang sebelah mata jadi wirausaha. Satu. Terus kedua juga pendidikan. Tapi alhamdulillah untuk tahun sekarang pengembangan usaha menjadi wirausaha itu sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada UMKM dan lain-lainnya itu membantu untuk setiap warga negara Indonesia untuk menjadi wirausaha. Jadi wirausaha itu masih dilihat sebelah mata kalau saya bilang. Dan untuk jadi wirausaha biasanya orang terpaku dengan modal. Oke. Saya nggak punya modal. Oke. Padahal untuk menjadi wirausaha itu bukan modal uang semata-mata, tapi juga modal yang lain-lainnya. Jadi modal utama itu bukan hanya uang. Jadi kalau orang sudah ngomong wirausaha, biasa terpakunya dengan harus punya modal. Oke, betul. Sedangkan modal itu kan tidak uang, bisa keterampilan, bisa hubungan kerja dengan orang lain, betul. Terus keterampilan yang dimiliki. Oke. Ya, jadi intinya sebenarnya modal itu bukan nomor satunya, bukan uang ya. Tapi lebih ke arah bisa bagaimana kamu memiliki relasi banyak kepada orang-orang ya, dan bersosialisasi kepada banyak orang sehingga kamu bisa bekerja sama dengan orang-orang tersebut untuk membentuk suatu lapangan kerja. Oke. Ya, inilah yang disalah pola mindsetkan oleh orang-orang kita bahwa uang itu dinomorsatukan. Ternyata tidak ya. Yang harus kita nomorsatukan adalah seberapa banyak kamu memiliki kenalan atau relasi dengan orang-orang. Tapi orang-orangnya adalah lingkungan orang-orang sukses. Kalau kamu bergaul dengan orang sukses, ya dipastikan ya Bu ya, kamu juga akan sukses. Nah, berbicara mengenai produksi massal, kalau di produksi massal itu untuk jurusan kita ini kan banyak. Ada jurusan TKJ, RPL, MM, dan PBS. Nah, mungkin saya akan nanya dari dua jurusan aja. Kalau di mata Bu Ida, secara contoh ya, produksi massal itu sebenarnya apa sih kaitannya dengan wirausaha ya? Khususnya kaitannya dengan jurusan TKJ dan PBS. Kita ini dulu ya, produksi massal apa sih? Produksi massal yaitu produk barang yang diproduksikan dengan jumlah banyak dan besar untuk produksi massal. Oke, contohnya apa tuh Bu? Kalau sebenarnya contohnya ada yang besar dan contoh kecil. Kalau di massal dari yang tingkatnya besar kayak komputer, laptop, nah itu produksi massal. Tapi juga bisa berupa mungkin kayak kita Indomie atau yang makanan-makanan, itu juga produksi massal. Artinya banyak jumlahnya dan banyak dipasarkan. Nah, itu namanya produksi massal. Oke. Jadi, tapi apakah ketika salah satu contohnya produksi massal itu ada produk namanya produk makanan ya, Indomie misalkan yang Ibu bilang, apakah harus menunggu orang minta dulu baru kita produksi, ataukah nggak ada orang minta juga tetap kita produksi Bu? Oh ya, kalau kita mau produksi barang, kita biasanya mengadakan survei atau riset dulu. Survei atau riset? Ya. Oh, gimana tuh? Ya, maksudnya sekarang contoh yang sudah ada kayak Indomie, perusahaan makanan. Oke. Makanan jenis apa yang memang digemarin sama orang-orang, banyakan orang? Apa sih yang lagi banyak digemari? Apa tuh? Kalau saya mungkin pribadi sukanya ayam geprek mungkin. Ya, atau mungkin produk baru kan gitu. Tapi yang pertama harus dilakukan itu adanya riset pasar.
pasar. Atau survei dulu apa sih. Jadi jangan sampai kita sudah memproduksi banyak, ternyata bukan yang dibutuhkan orang, bukan yang dicari orang. Oh. Jadi merugi malah. Oke, jadi kita ini harus meriset dulu pasar, orang membutuhkan apa sih? Ya, Seperti itu ya. ya. Membutuhkan apa? Kalau dari hasil survei itu kita rekap, ternyata banyak orang, contoh membutuhkan ayam geprek, maka kita memproduksi ayam geprek. Boleh, tapi dengan versi yang berbeda. Punya ciri Oh. khas maksudnya, punya ciri khas. Punya ciri khas. Ya. Oke, oke. Karena ayam geprek sudah banyak jenisnya, tapi harus ada ciri khasnya. Oke. Jadi intinya produksi massal ini ketika kita sudah mensurvei, intinya produksi massal ini tunggu ada yang meminta dulu baru kita produksi, ataukah nggak ada yang minta juga tetap kita produksi secara yakin pasti habis ini. Ya, bisa dengan dua cara itu. Dalam arti permintaan ya, maksudnya ternyata setelah kita memproduksi namanya laptop tahun ini, wah ini memproduksi ternyata disenangi sama banyak orang, berarti bisa dia memproduksi kembali. Oke. Jadi intinya sebenarnya mau ada konsumen minta baru produksi atau enggak ada konsumen minta kita produksi secara yakin ini pasti habis, dua-duanya tetap produksi massal. Ya bisa. Oke. Jadi maupun ayam KFC ya itu produksi massal juga ya. Oh iya iya termasuk. Maupun kalau contoh dari segi perbankan syariah nih Bu, apa nih produknya Bu? Produksi massal ini. Itu ya kalau saya lihat tabungan ya, tabungan apa sih? Apa yang ada jenis-jenisnya? Tabungan Mungkin tabungan siswa. tabungan siswa Tabungan atau orang tua. tabungan naik haji kayak gitu. Itu juga termasuk itu ya. Karena Produksi juga massal. ya karena diundang dengan banyak orang ya. Begitu. Oke. Jadi kalau murid-murid TKJ, PBS, kalau TKJ contohnya adalah memproduksi mouse, laptop ya, dan perangkat-perangkat keras lainnya. Kalau kamu yang jurusan PBS, contoh produksi massal itu adalah tabungan haji, terus tabungan siswa atau tabungan anak ya. Nah, ini salah satu contoh dari produksi massal. Dan produksi massal itu intinya ada orang yang minta atau nggak ada orang yang minta sama sekali, tetap aja produksi ya. Itu namanya produksi massal secara banyak. Nah Bu, kalau untuk anak-anak di SMK ini nih ya, kira-kira menurut tanggapan Ibu pribadi dari kacamata Ibu, produksi massal yang cocok untuk jurusan di sekolah ini nih ya, bisa dikasih contoh nggak satu-satu supaya kedepannya mungkin mereka nggak bingung Bu mau memproduksi apa. Ya. Bagi yang punya passion ini bisa produksi ini. Memang sebelum kita ke produksi massal itu kan kita biasanya produksi yang itu dulu apa sih? Retail, ya eceran dulu. Gitu. Eceran. Ya, yang kecil-kecilan dulu. Oke. Kecuali kalau sudah punya nama, sudah punya ini, dia sudah punya pabrik itu bisa. Tapi kalau untuk sebagai pemula, gitu, sebagai pemula mungkin bisa contohnya merakit besi. Itu kan bisa produksi massal ya. Untuk nanti arahnya ke sana. Terus mungkin jualan alat-alat yang sehubungan dengan TKJ, baik itu peralatannya atau aksesorisnya. Gitu. Terus lebih besar lagi mungkin nanti bikin komputer dalam jumlah besar dengan mesin, nanti bisa untuk Jadi ya, merakit komputer itu juga produksi massal ya? ya berarti dia memproduksi dalam jumlah banyak. Oh iya. Oke, baik. Apakah itu masuknya ke dalam jasa Bu? Atau produk, barang? Ya kita lihat kalau dia menjual barang berarti dia produk plus jasa. Jadi utamanya itu dia barangnya dulu, baru jasanya. Oke. Kalau servis komputer dia kan jasanya dulu, baru produknya. Nah, ini kan di sekolah negara bangsa kita ini ya, ini bukan
bukan saya mengada-ngada tapi realita bahwa banyak anak-anak ya yang mau lulus atau yang masih seusia kamu nih, anak-anak SMK ya, itu mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan passionnya, Bu. Akan tetapi dia punya passion yang kuat untuk membuat dan mengubah passionnya itu menjadi bisnis yang hebat, Bu, menjadi sebuah uang, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu bagaimana, Bu? Apa sih, bisa nggak kasih sebuah motivasi atau pencerahan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu tidak bingung antara jurusan yang ia ambil tapi passionnya ini berbeda, Bu? Gitu ya. Ya, memang kita lebih enak kalau kerja sesuai dengan passion ya, Pak ya. Ya. Sesuai dengan passion itu apa? Kesenangan kita, semangat dengan kita itu lebih sama. Tapi bisa juga karena keterampilannya. Kalau merubah orang dari itu yang perlu dirubah yaitu pola pikirnya. Pola pikirnya dalam arti ini kan sekarang yang kita coba ubah itu kan dari sebagai pekerja menjadi usaha, jadi pengusaha. Oke. Nah, susah Pak jawabnya. Apa lagi bah? Lupa. Jadi kalau untuk saat sekarang kita dalam rangka belajar, kami di sini mengarahkan sesuai dengan jurusannya dulu. Jadi untuk passionnya belum dulu. Jadi mungkin anak TKJ tapi dia senang masak atau mungkin dia senang jualan barang lainnya gitu. Itu bisa dipelajari tapi di luar pelajaran sekolah. Jadi untuk sekolah, untuk kelas 12 saat ini kami membimbing untuk persiapan seandainya nanti sudah lulus sesuai dengan jurusannya, baik itu PBS, RPL, MM atau PKJ. Tapi nanti kalau sudah lulus silahkan kembangkan sesuai dengan keinginan kalian, apakah berdasarkan passion ataukah berdasarkan jurusan yang kalian pilih. Saran saya, kalau kamu sudah ngambil jurusan sebaiknya ditekatin gitu. Walaupun nanti berhenti di tengah jalan, tapi ditekatkan kuat untuk dicapai. Itu kan. Oke. Ya, jadi kesimpulannya Bu ya, kalau kita memproduksi dan kita buka usaha ya dalam sifat memproduksi massal, berarti kalau dia belum punya pelanggan, kita harus yakin dulu ya bahwasannya apa yang kita produksi ini pasti habis ya. Iya betul. Oh gitu. Oke. Nah, supaya beda ya dengan pengusaha atau wirausahawan yang sudah punya pelanggan, itu sudah pasti yakin bahwa produknya itu yang akan dia produksi tanpa diminta sekalipun, itu sudah pasti habis ya. Oke. Ya. Memang ya kalau untuk contoh produksi massal untuk RPL ya bisa kayak kartu perdana ya Bu ya, diproduksi secara massal, paket internetnya juga ya. Itu kan bikin program ya Pak ya. Jadi dia mungkin bikin program akuntansi umpamanya atau program software ya, dia lebih ke software ya. Kalau RPL itu kan lebih ke software, jadi dia bisa memproduksi software atau menjual software. Begitu. Iya. Oke, jadi intinya apa yang dilakukan dari anak-anak kita ini untuk tidak bingung mengenai produksi massal, bahwasanya produksi massal itu adalah semua barang yang kita produksi secara besar-besaran, secara banyak jumlahnya, baik ada konsumen yang meminta maupun tidak ada konsumen yang meminta, tetap diproduksi. Betul ya Bu, seperti ya Bu ya. Nah, contohnya kalau kamu anak PBS, itu tadi sudah dikatakan bahwa contohnya adalah tabungan haji, tabungan siswa, terus yang TKJ, contohnya adalah memproduksi mouse, terus merakit komputer, dan juga memproduksi laptop ya. Kamu bisa lihat sendiri ya, kalau laptop itu kan nggak ada yang minta tetap aja diproduksi. Handphone juga nggak ada yang minta tetap aja handphone tuh ada, ya kan? Nah, oke. Jadi intinya apa yang menjadi passion kamu sebenarnya juga kamu jangan berhenti terhadap passion kamu,
passion kamu itu saya yakin suatu saat bisa menjadi sebuah profesi yang dibayar oleh kamu, bahkan oleh orang lain juga. Kehidupan pun akan membayar kamu. Ketika sudah menjadi profession, kamu akan mendapatkan kesadaran bahwa profession kamu itu adalah sebuah mission bahwa ternyata profesi saya dibutuhkan di dunia ini. Dan ketika kamu sudah menyadari itu misi kamu, pastikan kamu bisa mencintai ketiga hal itu, maka hidupmu akan enjoy dan hasilnya excellent. Ya. Oke, Ibu Ida, terima kasih atas partisipasi memberikan pencerahan yang luar biasa. Saya juga mendapatkan ilmu di sini. Ya, Ibu Ida mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin untuk anak-anak sebagai penutup. Oh ya, kalau kalian mau sukses, itu pertama harus bergaul dan bekerja dengan orang yang sudah sukses di bidangnya. Carilah orang-orang sukses yang sudah di bidangnya atau orang sukses yang lainnya. Dari situ kita akan belajar kebiasaan-kebiasaan apa yang dimiliki orang sukses supaya kita bisa ikut mereka sukses. Tuh, dan tak lupa saya juga kirim saran juga buat kalian, ibadah nomor 1, sholat 5 waktu terutama. Itu menjadikan kita bisa sejalan. Artinya kita bekerja dan kita mencari keridhaan Allah. Itu Pak, saya. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Ida atas partisipasinya. Semoga pencerahan Bu Ida membawa berkah kepada anak-anak. Ya, Amin. Intinya anak-anak PBS, anak-anak TKJ, MM, RPL dan semuanya ya, apapun jurusan kamu, intinya ya, kamu boleh bekerja, boleh bekerja kepada orang lain, tapi tidak selamanya. Karena apa? Ada saat dimana kamu punya hak untuk menjadi pengusaha, pembisnis yang hanya tinggal menunggu uang datang kepada diri kamu. Dan yang kedua, ada saatnya juga kamu harus membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena ketika bangsa kita banyak orang yang membuka lapangan kerja, contoh seperti saya punya usaha motivasi, punya usaha hipnoterapi yang terletak di Pontianak sana, dan Bu Ida juga punya usahanya. Ya, ini kami juga mengajar di sini juga dipastikan juga tidak abadi tentunya, karena kita masing-masing punya batasan. Karena apa? Kita menyadari, dan kamu juga harus menyadari bahwa kita harus upgrade diri, kita harus naikkan kelas kita, jangan terus-menerus mau stagnan hidup kita dipekerjakan sama orang saja. Suatu saat kitalah yang harus mempekerjakan orang dan memberikan mereka sebuah nafkah agar mereka bisa menafkahi keluarganya pula. Oke, terima kasih. Saya Bintang EP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi.